Dan pemirsa, kekalahan Portugal dari Spanyol ini membuat upaya sang bintang Cristiano Ronaldo meraih Piala Dunia kembali gagal. Dan untuk lebih lanjutnya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola, ada Roni Pangemanan. Selamat pagi, Bung Ropan. Selamat pagi, Glory. Ya, Bung Ropan, sebelum kita membahas sang bintang yang harus pulang, Cristiano Ronaldo, bagaimana menurut Anda, penilaian Anda laga antara Spanyol versus Portugal dini hari tadi? Ya, ini menjadi laga yang penuh emosional yang saya pikir, khususnya bagi CR7 ya, Ronaldo. Kenapa? Karena kan ini menjadi the last dance buat dia di Piala Dunia, yang dia ingin bersama dengan rekan-rekannya mengukir prestasi terbaik, di mana mereka belum pernah mendapatkan itu, yaitu merebut Piala Dunia. Artinya ini yang membuat kegagalan mereka setelah melawan Spanyol. Tentunya pasti ada kesedihan di sini, tetapi harus ya diterima ya dengan lapang dada oleh semua pemain-pemain dan ofisial dari Portugal, karena memang wajar mereka kalah dari semua aspek dalam pertandingan melawan Spanyol ya, dengan mereka hanya melepaskan mungkin hanya 10 tembakan dengan 3 on target. Spanyol dengan ada sampai 15 atau 16 tembakan dengan 6 on target. Ini menggambarkan bahwa memang Spanyol lebih layak untuk maju ke babak 8 besar, karena penguasaan bola atau ball position Spanyol juga lebih tinggi dari Portugal dengan 56% berbanding 44%. Bahkan mereka passing dari Spanyol itu lebih tinggi ya, operan bola dari kaki ke kaki dengan 522 kali perpindahan bola. Ini menggambarkan bahwa mereka memang lebih bagus dibandingkan dengan Portugal yang cuma 434 kali perpindahan bola. Jadi itu yang sayangkan, bahwa Ronaldo tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya tentunya persaingan dengan Lionel Messi ini kan yang menjadi ukuran, karena banyak yang menginginkan ini adalah terakhir bagi Messi dan Ronaldo, kemudian mereka bisa bersanding di final, tapi akhirnya gagal, Glory, untuk bisa menciptakan final bersejarah antara Portugal dan Argentina, di mana ada dua dewa besar, dua ikon terbaik bersanding di sana, begitu. Ya, Bung Ropan, kalau kita melihat pertandingan tadi malam juga ya, sebenarnya ada masalah apa nih dengan tim Portugal sehingga mereka nampaknya tak mampu melancarkan serangan secara efektif? Karena kalau kita lihat dari statistik, ini terlihat Spanyol lebih banyak melakukan tendangan ke gawang lawan ya, yakni 6-2. Ya, kalau dilihat di sini bahwa memang Portugal ini bermain dengan Ronaldo sentris, kalau bisa dikatakan. Bola-bola harus ke Ronaldo. Ya, ini agak sulit sudah dibaca oleh Spanyol, karena kan mereka sering ketemu, dan terakhir di Nations League, walaupun mereka kalah adu penalti tahun lalu dari Portugal, dan ini pembalasan sepadan yang dilakukan oleh La Furia Roja, dan pertahanan mereka dengan Korea di belakang, Kubarsi, kemudian dengan Laporte yang ada di sana, dan juga dengan Pedro Porro. Jadi 4 flat ini yang selalu bisa mengawasi pergerakan Ronaldo dengan baik, dan juga lini kedua dari Spanyol itu menjalankan fungsi mereka dengan sangat bagus, dimotori oleh Pedri, kemudian dengan Rodri ada sana, dengan De Olmo, untuk bisa menggagalkan setiap serangan-serangan Portugal, karena Portugal sesungguhnya itu kuat di tengah ya, sehingga mereka memotong bola-bola itu untuk tidak sampai ke Ronaldo, dan itu berhasil dilakukan karena dengan Portugal dengan Joao Neves di sana, ada Fernandes, ada Bruno ya di situ, dengan Vitinha. Ini kan menjadi elemen penting bagi Portugal, tapi kuncinya bagi Spanyol adalah memotong sirkulasi bola untuk tidak sampai ke depan. Itu yang membuat agak sulit bagi Ronaldo, bagi Portugal untuk bisa masuk lebih jauh ke pertahanan Spanyol. Dan memang kelihatan kan dalam pertandingan bahwa mereka memang tidak bisa berbuat banyak, dan itu dari percobaan menembak aja mereka itu tidak lebih dari 10 kali, dan memperlihatkan bahwa mereka sulit memang mendapatkan hal yang tidak bisa dipecahkan dengan baik oleh pelatih Roberto Martinez untuk bisa masuk ke dalam pertahanan Spanyol gitu. Ya, Bung Ropan, kita lihat juga di menit-menit akhir, ini ada strategi cerdik dari tim Spanyol dengan memasukkan Ferran Torres dan juga Michael Merino. Yang permainannya ini kalau kita lihat, ini targetnya kan lebih ke target man ketimbang Alex Baena dan juga Dani Olmo. Nah, menurut Anda apakah ini menjadi faktor penentu kemenangan dari Spanyol? Ya, Baena kan bermain agak ke pinggir, jadi dengan masuknya Ferran Torres terutama di sini kan ada juga dengan Merino. Ini satu taktik yang sangat baik karena mereka punya attacking yang sangat kuat. Karena Oyarzabal juga ditarik keluar dalam pertandingan ini. Ada 4 pergantian pemain yang dilakukan oleh De La Fuentes, pelatih dari La Furia Roja ini,
untuk masuk, termasuk dengan Fabian Ruiz yang bermain di tengah dan juga dengan Iglesias yang ada di sana, sehingga ini tetap keseimbangan dari Spanyol terjaga dengan baik. Nah itu yang menjadi kelebihan bagi Spanyol karena memang pemain-pemain yang ada di starting eleven dan di bench itu sama bagusnya. Jadi ketika mereka harus menarik keluar beberapa pemain terbaik termasuk dengan Baena dan dengan Oyarzabal, kemudian dengan Pedri yang keluar dari De Olmo tetap dijaga dengan sangat baik dan itu yang menjadi jawaban buat mereka. Merino masuk, ya akhirnya dia bisa membuat gol. Ya, padahal orang bisa mengatakan bahwa di sana ada Oyarzabal yang akan bisa membuat gol dan Baena. Tetapi kecerdikan ya bagaimana cara yang dilakukan oleh De La Fuentes untuk bisa melihat keadaan, untuk bisa mengubah keadaan dengan memainkan pemain yang sangat tepat untuk dalam pergantian pemain. Ketika Merino di sana ada dan Ferran Torres yang bisa berbuat baik. Kemudian dengan Fabian Ruiz yang mengendalikan permainan dari sisi lini paling krusial jadi tengah. Begitu, Glory. Baik, berarti memang dari segala sisi, baik itu dari strategi dan juga beberapa keunggulan, lebih unggul Spanyol ya dibandingkan dengan Portugal. Terima kasih Bung Ropan atas insight Anda di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.